Sobat Franchise, jumpa lagi dalam program Bistalk, program bincang-bincang bersama brand-brand franchise dan pelaku usaha kemitraan di Indonesia. Dihadirkan oleh Infobrand TV, Indonesia #1 brand media channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seputar brand franchise terkemuka yang menawarkan peluang bisnis depo air minum isi ulang. Air minum merupakan kebutuhan wajib, untuk itu peluang bisnis depo air minum memiliki potensi yang besar. Karena itu tidak mengherankan jika di tengah-tengah masyarakat atau di tengah pemukiman penduduk kini banyak sekali, semakin banyak kita temui usaha depo air minum isi ulang dari sejumlah brand di Indonesia. Depo air minum biru menjadi salah satu brand fenomenal di bisnis ini karena sudah hadir di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk diketahui, depo air minum biru hadir pertama kali di Surabaya, tepatnya tanggal 22 Mei tahun 2002, dan juga pada penghujung tahun 2006, depo air minum biru di bawah PT Biru Semesta Abadi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat membuka gerai depo air minum biru dengan konsep franchise. Dalam perkembangan depo air minum biru sangat diminati oleh masyarakat. Hingga hari ini tercatat telah hadir sebanyak 740 gerai atau outlet depo air minum biru yang tersebar di berbagai wilayah kota di Indonesia. Banyaknya masyarakat yang telah menjadi mitra atau franchisee tentu menunjukkan bahwa depo air minum biru sangat prospektif dan juga menjanjikan. Nah, untuk lebih lanjut, bagaimana potensi bisnis dan juga bagaimana menjadi mitra dari depo air minum biru, kita telah hadir kedatangan narasumber Bapak Yance Wongso selaku CEO dan founder dari depo air minum biru. Selamat sore Pak Yance, apa kabar? Pak. Ketemu lagi nih, sudah lama nih ya? Lagi ya, udah lama. Terakhir kita ketemu di pameran nih, saya bincang franchise talk bersama Pak Yance ya. Lama sekali ya. Lamanya. 2016 atau apa? Ya, 2016. 2016. Iya. Oke, Pak Yance, kita tahu Pak bahwa brand biru ini sangat bertumbuh di Indonesia gitu ya. Di Indonesia sendiri sudah ada 740-an gerai ya Pak Yance ya. Dan ini tentunya diawali dari tahun 2002 dan juga dikembangkan dengan franchise 2006 ya Pak Yance ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Yance perkembangan dari depo air minum biru dari awal sampai sekarang itu pertumbuhannya seperti apa Pak Yance? Yang saya syukurin Pak Tri dan sobat-sobat franchise cerita tentang biru ya adalah cerita yang sungguh menyenangkan bagi saya pribadi juga. Karena kita terus bertumbuh. Memang challenge kita paling besar pada waktu kita memulai tahun 2002 itu adalah apakah bisa diterima masyarakat dan apakah bisnis bisa menguntungkan. Karena kita memilih pada waktu itu adalah satu konsep dengan modal yang cukup besar. Modal yang cukup besar yang mungkin berlipat daripada apa yang tersedia di pasar. Tapi yang challenge yang kedua, yang utamanya setelah kita membuktikan bahwa dengan upaya kita sendiri dengan gerai sendiri dan prototipe franchise ternyata bisa menguntungkan. Prototipe franchise kita tumbuh dari 1 gerai menjadi 3 gerai, kita sendiri dari 1 gerai tahun 2002 menjadi 4 gerai, jadi kita punya 7 outlet pada waktu itu. Sebelum di franchise kan? Iya, lalu dari tahun 2006 lah kita lalu memulai dengan franchise dan itu merupakan satu challenge yang kedua dari kita. Apakah franchise yang kita tawarkan kepada masyarakat ini bisa diterima? Oke, sebelum dikembangkan dengan franchise Pak, apa yang disiapkan dari Biru sendiri Pak untuk membuat bahwa bisnis ini secara prototipe ready untuk franchise Pak? Memang dari awal waktu kita memulai usaha ini kita katakan bahwa opportunity atau satu market daripada bisnis ini besar sekali. Dan berulang saya katakan bahwa ya untuk saya sendiri saya cukup 10 outlet mungkin untuk kehidupan saya dan saya menyukai dan tidak keluar kota gitu ya. Tapi kalau dilihat daripada kota Surabaya yang cuma 3 juta penduduk itu bisa ada 50 outlet lalu yang 40 outlet untuk apa? Dan disitulah terbersih pikiran saya untuk
pasti ini diberikan kepada orang lain. Dan format yang saya pikirkan waktu saya juga mengelola rumah makan dari awal itu memikirkan tentang franchise. Tentang franchise sudah dari awal. Jadi waktu kita memulai Biru tahun 2002 itu udah ada pikiran franchise, Pak. Jadi kita dokumentasikan dari awal, pembukuannya bagaimana dan semua promosinya bagaimana. Kita juga dokumentasikan sehingga menjadi satu standar, Pak, standar ya. Tahun 2003 pada waktu kita pertama kali mempunyai kesempatan untuk memulai dengan prototipe pilot project franchise, itu betul-betul kita cobakan walaupun tidak secara resmi karena itu adalah adik saya sendiri sebagai franchisor kita yang pertama, partner kita, mitra kita, tapi dia di Jakarta dan saya di Surabaya, dan kita memang sepakat menggunakan pola franchise. Jadi ada form franchise yang difinalisasikan dengan adik saya karena dia juga berpendidikan di Amerika dan kita tahu bagaimana franchise itu dikerjakan, hitung-hitungannya bagaimana, dan sebagai partner bisnis di bidang usaha tentu saja harus ada keterbukaan dan saling negosiasi untuk membentuk prototipe franchise yang pertama ini. Berarti prototipe franchise untuk outlet franchise pertama itu adik Pak Yance ya? Iya, adik saya. Pak Funadi Wongso ya. Apa Pak yang dilakukan pertama kali Pak untuk memastikan bahwa prototipe ini berhasil, Pak? Pasti dengan studi kelayakan, Pak. Jadi kita berikan yang kalau di dalam bisnis kan kita katakan sebagai kita mau mengajak partner ya bisnis plan, Pak. Kita presentasikan ya studi kelayakannya bagaimana sih, kemudian hitung-hitungannya bagaimana, risiko-risikonya apa, gitu ya. Berarti dan, sudah difikirkan semenjak awal, Pak ya? Ya, dan ada negosiasi dari sana. Oh ini memberatkan saya dan sebagainya. Dari situlah kita ketemu perspektif daripada franchisee ya. Jadi kita kan punya versi franchisor, tapi dari franchisee punya versi apa. Disitulah kita bisa ketemu. Dan kelihatannya soft well sehingga kita bisa punya 7 outlet pada waktu tahun 2006. Tapi saya belajar tentang franchise ini memang kita kan tidak ahli di bidang franchise. Tapi kita belajar dari IFBM pada waktu itu mulai tahun 2004. Jadi dengan ikut workshopnya, kemudian kita ke coachingnya, dari situlah kita mulai mempersiapkan secara aktif. Tapi tahun 2006 pada waktu franchise ini diluncurkan, tetap merupakan satu risiko kan. Itu merupakan satu usaha baru gitu ya. Dan disitulah deg-degnya di situ juga. Tapi syukurlah dari franchise itu sendiri kita bertumbuh terus, Pak. Jadi kalau saya amatin tadi pertumbuhan daripada Biru tidak ada yang setback, artinya kita turun penjualannya atau ada yang rontok itu enggak. Tapi terus secara konsisten bertumbuh. Jadi 740 outlet itu kalau di rata-rata dalam 21-20 tahun itu ya kurang lebih 35-37 outlet per tahun lah, Pak. Kalau misalnya pertumbuhannya? Iya, kan begitu ya. Jadi 740 dibagi dengan 20-21 tahun begitu, itu gampang-gampangannya begitu ya. Ya berarti tiap tahun itu kecepatannya begitu. Tapi memang ada yang namanya bisnis kan selalu ada sloping up yang eksponensial seperti itu. Jadi tahun-tahun terakhir memang kita bertumbuh lebih cepat lah, Pak. Pak Yance, back ke persiapan, Pak. Biru ini kan suatu usaha yang sustainable ya. Ini sudah berdiri dari 2002 sampai sekarang udah 30 tahun lebih ya. 2002 berarti 22 tahun. 22 tahun. Nah, ini kan sudah lama. Artinya punya bisnis yang sudah proven gitu ya. Iya, Pak. Nah, apa yang membuat pakem-pakem franchise ini bisa di-run secara baik nih, Pak? Karena ini menurut saya salah satu kunci keberhasilan suatu usaha franchise adalah mensupport jaringan dari usaha tersebut, Pak. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Yance sendiri, Pak? Ya pada waktu awal memang edukasi ya, Pak. Saya mengedukasi diri saya sendiri dari pelaku franchise atau dari guru franchise yang terbaik di Indonesia. IFBM yang saya waktu itu katakan saya belajar dari beliaunya. Dan memang sekarang yang tidak ngerti ya nurut aja gitu, Pak. Nurut ya. Jadi karena kita kan nurut aja, jadi apa yang di dalam proses coaching itu apa yang di PR kan ya kita kerjakan gitu. Sehingga disitulah tersusun struktur daripada franchise yang cukup ideal lah. Cukup ideal, dan pikiran kita juga dipenuhi oleh risiko-risiko bagaimana ini uang orang lain kalau gagal kan buat saya juga betul-betul kita pengen lah ya. Khususnya pada waktu itu pertanyaan dari coach kita kan, Pak Yance mau franchise ini alasannya apa kan gitu ya. Mengapa mesti mau franchise kan? Kan banyak
kita bisa buka chain sendiri ya, katakan dari 10 outlet, 11 outlet, 20 outlet kan bisa kita buka sendiri. Ya perlahan-lahan tapi kan pasti juga menyenangkan karena tidak menyangkut pada orang lain, risikonya juga lebih sedikit kan begitu ya. Tapi cukup buat kita. Ya, tapi saya masih terdorong itu karena ya ini ada sesuatu yang ekstra yang tidak bisa saya kerjakan ya. Lalu saya temukan jawaban daripada momen itu mengapa Pak Yance mau franchise kan itu adalah saya membagikan atau memberikan hadiah pada franchisee saya, yaitu hadiah sukses. Nah, itu yang menjadi inspirasi saya untuk memulai usaha dan selalu sukacita. Iya. Dan ini yang menarik Pak Yance bahwa dari perkembangan Biru ini sampai ke 740 gerai, artinya kan ini diterima pasar Pak ya. Apa Pak yang membuat Biru ini bisa diterima market dengan baik nih Pak? Saya kira Biru diterima market merupakan common sense sebetulnya. Karena saya sendiri seorang marketer dan saya orang marketer selalu kepo ya, pengen tahu dan lebih lanjut. Apa yang mendorong usaha ini bisa marak pada waktu itu, walaupun belum ada legalitasnya. Saya temukan itu tahun 2001 Pak. Sedangkan isu ini tahun 98 mulai pada waktu Krismon ya. Waktu saya temui itu ramai sekali industri ini, dan di Surabaya pada waktu itu sudah ada 400 isi ulang. Ya. Jadi marak sekali. Tapi saya pertemuannya pertama kali tahun 2001 akan salah ya. Tapi disitulah saya lalu mengevaluasi apa sih yang menjadi driver daripada keramaian daripada outlet semacam ini ya. Harganya murah sekali. Hanya sepertiga waktu itu brand ternama di AMDK itu 7.500, yang ditawarkan di isi ulang yang paling ramai di Surabaya itu 2.500. Jadi sepertiganya. Tapi apakah itu believable? Apakah bisa dipercaya harga itu akan bertahan seperti itu? Saya katakan yang saya pertanyakan memang kualitinya. Kualitinya apakah saya mau minum, apakah istri saya mau minum gitu ya. Karena agak meragukan begitu. Ya kita pakai tutupnya masih pakai plastik dikaretin begitu. Dan proses pembersihan galonnya kita juga masih ada keraguan. Ya tapi saya ingat dulu waktu saya sekolah di Amerika, ya saya setiap harinya minum isi ulang. Dan di Amerika kan untuk air minum itu yang sifatnya vending machine curah begitu, kan itu juga disetujui oleh FDA, harus approval dari FDA yang seluruh dunia mengakui bahwa itu ketat sekali dari sisi kelayakan untuk konsumsinya. Jadi dari situlah saya punya keyakinan. Tinggal kalau kita melakukan upaya bagaimana untuk menguasai, bagaimana meningkatkan air isi ulang yang pada waktu itu marak itu sehingga kualitasnya bisa setara dengan AMDK. Jadi kita angkat dari sisi kualitasnya. Kualitas airnya. Itu yang memecahkan masalah, sehingga kita katakan driver pertamanya adalah memang ini adalah air kebutuhan utama kan. Betul. Untuk kebutuhan utama sehari-hari lah. Kita tidak aim kepada air yang mewah atau air yang penuh kesehatan, tapi untuk kebutuhan sehari-hari aja. Ya seperti AMDK pada umumnya. Ya. Yang kedua ya memang harga murah itu menjadi daya tarik. Orang selalu mencari harga yang murah, tapi ada 3 yang melengkapinya adalah kualitasnya. Kualitasnya harus acceptable. Kalau ada SNI yang mendasar itu ya harus setara dengan pabrikan. Itu Pak. Jadi kalau 3 driver ini terpenuhi, ya tentu saja saya yakin bahwa produk ini akan tetap diminati. Tetap ada satu pertumbuhan. Mungkin orang belum percaya sekarang karena kok ada barang murah harganya, tapi kok kualitasnya bisa bagus, ya. Itu orang ragu, tapi kebenaran adalah kebenaran. Someday, somehow, people will know the truth. Gitu. Berarti ini adalah kebutuhan utama buat manusia gitu ya. Yang kedua tadi kualitinya bagus. Yang ketiga adalah secara harganya murah gitu ya. Kalau kita tahu bahwa kualitasnya bagus, ya atau sama, ya kenapa kita nggak cari yang harga lebih murah? Ya. Dan saya pelajari lebih lanjut, memang murahnya air minum isi ulang itu ya tentu dengan sebab yang sangat mendasar. Karena industri AMDK kan baru tahun 1973 ya dimulai itu di Indonesia. Ya memang mereka harus menyediakan kemasan karena pabriknya ada di luar kota. Harus ada wadahnya botolnya yang dibawa ke kota tempat mereka mengkonsumsi air minum itu. Nah wadahnya harus disediakan oleh pabriknya. Dan untuk proses membawa ke tempat konsumen kan perlu transportasi, perlu distribusi, ada toko-toko yang menjualnya, ada truk-truk yang mesti mengangkutnya, ada gudang yang mesti menyimpannya, dan itu pengusaha-pengusaha itu membutuhkan keuntungan juga. Dan kalau itu kita hilangkan, pabriknya kita pindahkan ke kota, tempat konsumen ada, air bakunya ditransportasi dari air gunung itu secara efisien dengan truk tangki begitu. Tentu saja akan terjadi satu pengurangan yang besar dari sisi biaya. Karena apa? Ya ada lagi kemasan karena pelanggan yang membawa kemasannya sendiri, membawa botolnya, kontainernya sendiri, galonnya sendiri.
Tidak ada lagi transportasi karena pelanggan setiap hari lewat kok di tempat kita. Mereka tidak keberatan untuk mampir aja. Itu yang kita hilangkan dan itu ternyata faktor biaya besar sekali. Iya, yang tadi 2/3 itu. Penghematannya kita teruskan langsung kepada pelanggan. Gitu. Jadi air curah yang kita jual, Pak. Air curah yang kita jual, ya. Pak Yance, ketika Biru ini berkembang, Pak, bahkan ini leading lah di bisnisnya gitu ya. Ini kan followers juga makin bertumbuh nih, Pak. Iya. Nah, apa yang membedakan, Pak, Depo Air Minum Biru dengan yang lainnya, Pak? Kita menjadi yang pertama, Pak. Kita menjadi yang pertama memfranchise-kan usaha franchise Depo Air Minum ini. Jadi dari situ merupakan satu first mover advantage yang kita juga bukukan dalam rekor Muri. Jadi, tapi itu tidak menjadi satu yang membuat kita lalu terlena begitu. Ya memang teknologi ozon 100% teknologi ozon itu yang menjadikannya air minum isi ulang kita setara dengan pabrikan. Ya, karena proses ozonisasi dilakukan juga di pabrikan sehingga prosesnya menjadi meningkatkan kualitas secara air minum secara drastis dan setara dengan pabrikan. Itu juga sudah kita dokumentasikan di rekor Muri. Tapi first mover advantage ini menjadi satu kekuatan kita. Tinggal sekarang saya dari awal sudah katakan, ya saya tahu bahwa waktu di Surabaya ada 400 isi ulang. Pertanyaan saya pada waktu itu secara kompetisi, apakah saya mau menjadi yang 401 ataukah saya mau menjadi yang nomor 1? Dan saya putuskan saya mau menjadi nomor 1. Karena apa? Karena saya katakan bahwa brand seperti AMDK pun itu sangat dominan sekali, dikuasai oleh mungkin kalau saya boleh sebut merek adalah Aqua. Ya, secara nasional itu saya baca di statistiknya itu pada waktu itu ya Pak ya, 80% menguasai pasar untuk rumah tangga, untuk galonannya. Dan itu kan merupakan satu yang membuat kita berpikir ya, kok bisa seperti itu ya? Karena itu merupakan satu fenomena yang khususnya untuk air minum, Pak. Dan kita katakan apakah di air minum isi ulang akan terjadi fenomena yang sama. Tapi kita kan tidak hanya pasif begitu aja menunggu apakah terjadi fenomena yang sama. Kita katakan kita berusaha untuk merealisasikan itu. Jadi betul-betul kita lari kenceng, Pak. Setelah kita mempunyai pemikiran itu, kita sebagai first mover kemudian kita lari kenceng, Pak. Lari kenceng untuk mendahului kompetisi dan mengeksplor teritori-teritori baru, Pak. Ya, kemajuan itu kita capai dari persistensi kita mendorong bisnis ini untuk menembus teritori-teritori baru itu, Pak. Nah, saya perhatikan juga ini kan Biru sudah memiliki sertifikat halal, sudah ISO gitu ya. Pak. Tadi sudah dengan teknologi ozon. Apa Pak yang membuat Pak Yance mau melakukan suatu terobosan yang belum dilakukan oleh pihak lain? Karena itu Pak, kita ingin mendominasi pasar. Kita ingin mendominasi pasar karena dengan kita melihat industri air minum dalam kemasan, 80% itu buat saya sesuatu yang unbelievable. Ya. Artinya nomor 2-nya nggak ada, Pak. Yang ada hanya nomor 1-nya saja. Iya kan, ya. Kalau apakah saya lalu mau menjadi nomor 2-nya? Nomor 2-nya nothing, Pak. Mungkin 5%, 1% saya tahu itu ada 400 AMDK yang lain, merek AMDK yang lain, tapi yang satu mendominasi 80%. Artinya yang lain-lain kebagian berapa persen? Ya, kalau kita lihat sekarang pun ada sekitar 5%, 6% begitu, Pak. Jadi bedanya kan jauh sekali. Ya, betul. Lalu pertanyaan buat saya, apakah saya mau menjadi nomor 2? Rasanya kesempatan untuk menjadi nomor 1 itu ada. Ya, walaupun tidak sepenuhnya bisa kita realisasi, tapi kita berupaya ke sana. Karena menjadi nomor 2 itu adalah jauh sekali daripada apa yang didapat oleh yang menjadi nomor 1, Pak. Dan bahkan ini sudah buka di Sacramento juga, Pak ya? Ya, sebetulnya di Sacramento itu satu yang jalan Tuhan lah, kita bisa mendapatkan itu. Tapi kita posisikan sebagai gerai research and development. Jadi kita melakukan riset pengembangan untuk menjawab pertanyaan sebetulnya. Kalau Indonesia nanti menjadi negara maju dan air keran bisa diminum begitu ya, atau by law itu boleh harus disyaratkan itu bisa diminum. Apakah usaha seperti yang kita lakukan sekarang di Depo Air Minum di Indonesia itu akan ada? Saya lihat fenomenanya di Amerika, khususnya di California, tetap ada. Iya, tetap ada. Karena itu saya ingin tahu dan saya mau menjadi pelakunya. Karena itu ada kesempatan untuk merealisasikan itu selama saya di Amerika, membangun satu outlet, kemudian kita jalankan dan kita lakukan riset di sana. Live riset, Pak. Karena itu bisnisnya.
Saya kira sangat menarik Pak Yance, karena jarang sekali ya brand dari Indonesia yang buka di Amerika gitu kan, bisa hitungan jari lah ya. Nah, kalau saya lihat Pak Yance, Biru ini kan sangat konsisten dalam pengembangan bisnisnya nih Pak Yance. Yeah. Selalu mengikuti berbagai kegiatan pameran gitu ya, dan juga aktif di berbagai kesempatan. Nah, ketika masyarakat ingin join di menjadi franchisee atau menjadi mitra dari Pipo Air Minum Biru gitu ya. Kalau beberapa yang saya update gitu kan, ini kan angkanya sekitar 500-an juta lebih ya Pak ya. Iya, termasuk tempat gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Yance, supaya paling tidak masyarakat yang interest gitu ya mau buka Pipo Air Minum Biru itu seperti apa sih persyaratannya, kira-kira modalnya berapa, dan supaya keberhasilannya tinggi itu faktor yang perlu diperhatikan apa saja? Iya, sebetulnya yang kita usung sebetulnya adalah satu pandangan baru tentang usaha depo air minum. Kita itu sebetulnya kan pabrik Pak, cuma miniatur pabrik daripada pabrik yang besar. Kalau pabrik dengan modal 585 juta dan ada lokasi dan ada bangunan untuk pabriknya itu sebagai tambahan, itu merupakan satu yang kewajaran Pak. Tidak ada orang bikin pabrik puluhan juta gitu ya. Jadi saya pikir itu merupakan satu syarat, tapi didasari pada basis apa? Apakah industri atau pabrik yang kita bangun ini akan melayani dalam waktu setahun 2 tahun, ataukah kita melayani dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan? Jadi itu kan hitung-hitungan logikanya saja. Dan saya aim kepada yang long term ini, bahwa apa yang kita produksi, apa yang kita bangun ini adalah untuk jangka panjang, very long term, ya, dan akan menguntungkan ke belakangnya. Dan karena kebutuhan air seperti driver tadi merupakan satu kebutuhan yang langgeng, yang berjangka panjang. Jadi strategi kita semacam itu. Jadi kalau dikatakan kenapa kok mahal dari awal tahun 2006 ya, memang saya katakan tadi ya, kita mulai dengan 200 juta pada waktu itu, dan sekarang itu dengan inflationary ekonomi gitu ya, ada kenaikan-kenaikan daripada biaya, tapi kita terus adalah pengusaha yang terus berusaha menekan harga, yang mana yang paling efisien gitu ya. Jadi kalau ada yang lain katakan prestasi buat saya adalah kalau saya bisa menaikkan harga, itu artinya produk saya unggul itu dibandingkan dengan kompetisi. Tapi kalau di industri yang kita pikirkan, kalau saya bisa menurunkan harga sehingga makin banyak orang bisa membelinya, itu adalah satu keunggulan. Yang kita dapatkan sebetulnya adalah satu profit yang sama sebetulnya. Cuma air minum ini kan mass product Pak. Jadi yang kita dapatkan adalah volumenya yang banyak. Yang premium adalah volumenya, bukan profit per galonnya. Ya, kalau volumenya banyak kan saya juga dapatnya banyak. Seakan saya bermain grosir kan begitu ya. Jadi efisiensinya dicapai di situ. Tapi karena ini mass product, itu jadi serve the market well gitu loh. Masyarakat juga bisa mendapatkan penghematan daripada apa yang kita dapatkan karena harganya memang ditekan murah. Misalkan kita di Cirebon itu harganya Rp6.000 Pak. Ya, di Cimahi 7.500, di Jakarta mungkin 9.000, di Surabaya 8.500. Itu beda 500 itu kita perhitungkan. Kalau bisa ditekan lebih kurang lagi, kenapa nggak dimurahkan lagi gitu ya? Karena itu lalu mempunyai satu dampak juga bahwa industri yang kita bangun ini atau usaha yang kita bangun ini melayani masyarakat. Itu merupakan satu yang kita canangkan, dan karena murahnya betul-betul dirasakan oleh mereka. Dan karena memang kita menyediakan itu, dan kita terus mengukur bisnis kita cukup menguntungkan tapi tidak berlebihan, dan terus untuk memberikan yang terbaiknya bagi masyarakat dengan harga yang murah. Kalau quality itu tidak boleh di question lagi ya. Orang harus sehat, bersih, dan kualitas itu merupakan satu yang kewajiban untuk kita yang berjualan air minum dalam jangka panjangnya. Ya. Bagi mitra atau franchisee Pak, ketika akan join itu kan pasti mereka tidak semua pasti berpikir bagaimana meminimalkan satu risiko. Tadi Pak Yance juga sampaikan ada visibility study Pak ya, sebelum dibuka suatu gerai gitu ya. Nah, secara proses itu untuk memastikan meminimalkan risiko itu apa yang dilakukan Pak Yance? Pada dasarnya risiko terbesar adalah memilih franchisee yang salah.
Memilih franchise yang salah. Oleh karena itu kita ketat di sana, Pak. Tapi kita profiling mereka juga. Tapi itu kan pertanyaan tadi, mengapa Pak yang saya mau franchise, karena saya memberikan hadiah. Tapi kalau hadiah ini diberikan pada yang nakal gitu. Yang kadang-kadang nakal itu relatif ya. Atau yang tidak cocok. Ya, misalkan dia punya profilnya itu sebagai seorang entrepreneur yang sejati gitu ya. Yang dia punya kreativitas yang tinggi. Nah, mungkin dengan niatan baik, tapi untuk menjalankan franchise tidak cocok, Pak. Karena franchise itu berdasarkan pada satu standar yang sudah dibangun dan standar itu harus diikutin. Kalau melenceng dari situ walaupun niatannya baik, satu hal yang tidak bisa diatasi oleh yang bersangkutan sebagai franchise adalah apa yang dilakukan oleh dia itu belum teruji. Nah, dan itu menyulitkan dalam sisi franchisor untuk mengelolanya. Karena kalau franchisor mengelola dalam jumlah banyak kan harus standar. Seperti kita melakukan monitoring itu kita ngecek standarisasinya dilakukan apa enggak, ya. Dan dari situlah yang enggak standar itu kan nilainya jadi jelek gitu. Nilainya jadi jelek dan memusingkan gitu ya. Mengganti peralatannya dan segala menggunakan prosedur yang berbeda dan segala macam. Tentu saja itu baik dari sisi kalau dia punya industri atau usaha sendiri. Tapi kalau dia menyimpang daripada prosedur dengan sesuatu pakem yang harusnya standar, itu menjadi satu yang justru melawan daripada untuk keberuntungan dari kekuatan jaringan, Pak. Itu malah melemahkan kekuatan jaringan, membahayakan karena tidak teruji dan berisiko dan bisa gagal kan gitu. Kita kan tahu menjalankan satu usaha itu punya risiko gagalnya kan banyak. Jadi kalau dikatakan oh menurut saya ini benar, iya betul mungkin menurut pemikiran, tapi kalau dicuci cobakan belum teruji bisa gagal juga kan begitu loh. Jadi itu yang kita hindarkan. Jadi memilih franchise yang tepat, yang profilnya tepat. Kemudian yang lain sebetulnya lokasi. Karena ini ada retail, jadi lokasi tentu saja kita serve populasi, jangan keliru dengan memilih yang trafficnya tinggi, tapi nggak ada populasi gitu, jalan tol gitu, ya kita nggak ada di jalan tol lah ya. Jadi populasi yang memang kemudian konsumsi, ya. Dan saya cukup ketat, sangat ketat Pak. Jadi banyak komplain dari tim saya, karena sampai sekarang saya masih memegang untuk approval lokasi, itu expertise daripada yang saya punya, ya dibantu oleh tim. Tapi itu merupakan satu franchise bilang saya sudah ngajukan 7 lokasi tapi kok ditolak semua gitu. Ya kita edukasi, ini loh kita cari dan sebagainya. Kenapa kok ini ditolak gitu ya? Tapi itu merupakan satu yang memang tidak mudah didapat ya. Lokasi itu satu retail dan itu menjadi basis kita juga sebetulnya. Kalau dikatakan tadi modalnya besar, harus membeli lokasi, harus membelikan investasi di bangunan dan segala macam. Buat saya punya pandangan berbeda karena saya orang real estate Pak. Saya kata itu hanya pertukaran uang aja dari tunai menjadi bentuk aset begitu kan. Jadi kalau mau ditunaikan lagi ya bisa dijual aja jadi tunai lagi begitu. Jadi buat saya itu bukan satu modal investasi tapi punya uangnya enggak gitu. Investasinya investasi di properti seperti itu dan itu sangat sinkron dengan usaha retail biru. Karena kita awal-awal juga melakukan yang namanya sewa lokasi kan Pak ya. Sewa lokasi itu kan sebetulnya menghilangkan aspek investasi propertinya, investasi real estate-nya. Tapi bisa jalan juga. Tapi kita hanya dapatkan keuntungan dari apa? Dari retailnya saja, cash flow-nya aja. Tapi kita tidak dapatkan keuntungan dari propertinya. Nah, kalau kita dapatkan keuntungan dari propertinya bagaimana? Ya kan kita pertama kali membelinya bisa kita bankingkan. Ya dari situ pengalaman saya di properti seperti di Taman Ratu itu gerai kita yang pertama kali di Jakarta itu 100% didanai oleh bank. 100% didanai bank. Karena valuasinya 1,2, saya belinya 950. Ya, jadi oleh bank katakan ya didanai sepenuhnya. Ya, itu satu keberuntungan lah. Ya, tidak ada semua properti sifatnya seperti itu. Tapi kalau kita jeli kita bisa dapatkan. Ya, tapi paling tidak 80%, 70% dana dari bank kita menanggung 20%, 30%-nya. Saya kira itu kan kewajaran. Yang keduanya adalah dari sisi propertinya itu kita bankkan, sertifikatnya dipegang, tetapi kan dari sisi propertinya bisa kita pakai untuk usaha dan menghasilkan cash flow. Nah itu yang satu yang kita kerjakan di propertinya. Jadi propertinya sendiri menghasilkan Pak. Yang terakhir yang banyak orang nggak mengerti adalah tentang properti adalah Pak kalau saya harganya naik kan percuma saya nggak bisa jual kan juga karena ini kan sedang dilakukan untuk usaha. Sebetulnya untuk properti kan idealnya ya bisa dapatin uang juga dari apresiasi nilai daripada tanah itu Pak. Bagaimana caranya? Ya saya diajarin oleh bank Pak. Dengan top up. Hutangnya ditambahkan gitu ya. Tinggal propertinya divaluasi ulang. Kemudian dari sisi banknya katakan Pak sekarang nilainya meningkat. Ya saya bisa berikan utang baru.
utang baru itu kalau kita pakai untuk pengembangan usaha, tentu saja merupakan satu yang positif. Tidak untuk konsumsi ya Pak ya, untuk digunakan untuk yang tidak produktif di situ. Ya ini kita bicara tentang bisnis Pak. Jadi properti itu menjadi satu, saya katakan investasi tersendiri. Tinggal dananya, uangnya ada apa enggak sebagai seed money-nya. Nah itu kadang-kadang mahal, tapi itu adalah satu investasi sendiri untuk propertinya ya. Apalagi sekarang terakhir-terakhir ini kan kita menghadapi sisi inflationary dari harga properti. Ya, kita bertumbuh paling cepat itu tahun 2020 kemarin, Pak. Oh, 2020. 2020 itu sesuatu yang spesial sebetulnya. Setelah pas pandemi. Kita beruntung usaha ini masuk ke dalam yang kebutuhan primer ya, Pak ya. Jadi faktor apa, Pak? Apa karena faktor masyarakat pas di rumah gitu ya? Faktor krismon, Pak. Krisis moneter dan krisis kesehatan kan ya. Dua krisis itu menghantam Indonesia, tapi kita ingat krisis moneter ini sesuatu yang dari awal saya katakan bisnis ini tahan krisis atau anti krisis. Tahun 98 waktu krisis justru dia tumbuh sebagai produk substitusi kan dari produk-produk lain yang lebih mahal. Ya, saya baca artikel barusan ini di koran Kompas juga begitu mengatakan bahwa di Amerika terjadi sekarang ini inflasi yang tinggi sekali. Sehingga brand-brand terkenal harus menaikkan harganya. Tapi mereka lalu memilih brand-brand lokal yang mereka cek kualitasnya harus mereka bisa terima. Tapi mereka menyediakan harga yang lebih murah karena mungkin ya ongkos merek, ongkos distribusi, dan segala macam lebih murah. Dan itu bisa menurunkan inflation rate di Amerika karena mereka menjadi market yang value. Nah itu terjadi Pak pada waktu krisis tahun 2020 juga begitu. Ya kan. Jadi secara pertumbuhan pendapatan outletnya pun naik gitu ya. Iya. Dan secara pertumbuhan outletnya juga bertumbuh ya Pak. Ya, karena pada waktu itu properti juga lagi murah-murahnya Pak. Orang-orang kan pesimis tahun 2020. Ya. Jadi kita sendiri banyak membeli properti pada waktu itu sebagai gerai sendiri. Juga franchise yang masih punya kekuatan karena usahanya jalan kan Pak. Kita tidak pernah tutup selama tahun 2020 gitu. Jadi pertumbuhan kita paling besarnya pada waktu 2020 justru. Itu yang kita syukurin Pak dari sisi pertumbuhan terus-menerus itu ya Pak ya. Ya. Pak Yance, salah satu keberhasilan dari bisnis waralaba adalah membangun brand. Nah, brand menjadi kunci ketika memenangkan pasar gitu Pak ya. Iya, Pak. Sehingga customer itu loyal. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Biru sehingga menjadi top of mind untuk depo air minum ini Pak? Iya, kuncinya seperti obrolan kita sebelumnya Pak ya, dalam membangun brand, Pak Tri mungkin ahli di dalam brand, adalah konsistensi sebenarnya. Dan itu kita sadari bahwa brand itu harus konsisten. Jadi kalau dikatakan bahwa Biru tidak pernah lepas daripada expo, dalam promosi pun kita terus-menerus mempromosikan ya. Memang dan bertumbuh pun juga demikian juga. Jadi melayani franchise pun juga demikian. Jadi konsistensi itu menyebabkan kita mempunyai namanya top of mind di benak kepada konsumen kita. Karena selalu hadir. Dalam kondisi apapun kita upayakan untuk terus hadir, Pak ya. Memang kekuatan kita kan kekuatan lokal. Pada waktu itu kita campaign hanya mungkin kekuatan lingkungan, kemudian regional. Tahun ini kita mulai dengan campaign nasional, Pak. Karena kita ingin orang lebih mengenal Biru dengan secara nasional. Karena yang kita usung adalah satu konsep yang bisa membantu banyak sekali orang. Yang kemarin kita lakukan press release bahwa orang itu atau masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan air yang murah dan kualitasnya yang baik. Ya, dan itu sekarang sudah ada produk yang bisa melayani itu gitu. Ya, di air minum Biru kita bisa memberikan harga yang murah dan kualitasnya yang terbaik. Jadi kenapa masyarakat tidak mengetahui tentang hal ini? Jadi karena itu kita melakukan campaign nasional Biru pilihan baru ya. Ini pilihan baru. Ya, jadi mereka mungkin tidak kenal. Sekarang kamu coba deh tes atau cek apakah Biru itu dan bagaimana itu menjadi pilihan daripada kamu juga gitu loh. Ya masyarakat luas ya. Jadi aku kesulitan dari sisi air, AMDK terlalu mahal tapi kualitasnya bagus, sedangkan PDAM atau air sumur atau air itu air tanah begitu ya. Itu memang murah sih tapi kualitasnya tidak sepadan dengan biaya kesehatan yang nanti akan muncul dari air yang tidak berkualitas terbaik itu. Ya, jadi ini merupakan satu yang
titik tengahnya di situ yang melayani mereka dengan kualitas yang terbaik dan harga yang murah begitu. Dan ini available, barang yang langka ini available, konsep yang langka ini available. Dan itu saya mau teriak sekeras-kerasnya kepada masyarakat gitu loh. Ayo lihatan. Mengapa? Karena platform kita di Biru itu platform yang terbuka loh, Pak. Terbuka. Artinya ini sudah sebetulnya franchise itu kan sudah semi publik, Pak. Ini bukan milik saya pribadi, milik banyak orang usaha ini. Dan juga bukan melayani saya pribadi, harusnya melayani banyak orang. Ya, satu langkah saja untuk menjadikan public company gitu, Pak ya. Jadi jangan khawatir tentang ini hanya muatannya komersial dan segala macam. Coba dilihat apakah komersialnya bagaimana. Ya. Dengan konsep tadi bahwa kita berpikiran semurah-murahnya yang kita mau dapatkan ada volume yang sebesar-besarnya. Itu kan cocok dengan situasi yang kita dapetin ini kan. Kebutuhan air minum itu kan masyarakat banyak sebenarnya. Ya, tapi harganya bisa murah nggak? Memang aim kita untuk mendapatkan harga yang paling murah. Dan itu kita teruskan penghematannya pada masyarakat. Dan kualitas itu merupakan satu yang sanitasi. Tidak ada kompromi, kualitas harus yang layak, yang sehat, yang terbaik begitu. Pak Yance, menciptakan loyalitas pelanggan, loyalitas konsumen. Tadi disampaikan bahwa dari quality produknya gitu ya, harganya juga kompetitif atau murah gitu ya, dan juga secara pelayanan saya kira sangat baik. Nah, apa yang dilakukan oleh Biru sendiri Pak untuk membangun loyalty konsumen? Loyalty konsumen ya. Konsumen kita ada dua sebetulnya. Satu adalah depo air minum ya. Kalau depo air minum kita menjual produk yang tadi Rp6.000, Rp7.500, Rp9.000, Rp8.500. Itu memang mereka punya kebutuhan Pak. Tapi mereka punya kebutuhan, apakah mereka happy? Nah itu kan kita mesti tahu bahwa bukan hanya produk aja, tapi pelayanan juga mesti baik. Ya Pak, jadi kita menekankan pada teman-teman bahwa kamu itu melayani masyarakat. Ya, jadi supaya kamu juga melayani dengan sebaik-baiknya. Cuma kamu punya produk bagus, tapi kamu melayaninya tidak baik, ya orang akan terima separuhnya. Ya. Itu yang kita tekankan dan kita terus tes di sisi monitoring kita Pak. Setahun kita datang ke gerai 2 kali, kita monitoring dan kemudian kita nilai ranking mereka dari layanan mereka bagaimana. Itu juga selain daripada produk dan kondisi gerainya. Misalnya gerainya kondisinya jorok, itu merupakan bagian daripada pelayanan Pak. Kamu punya produk yang bagus tapi kamu tampilkan dengan tidak bagus. Dan itu membuat orang yang tadinya percaya jadi tidak percaya, yang ada ragu begitu ya. Dan orang yang kepingin tahu, oh dari beritanya kelihatannya biru bagus tapi datang ke gerai kamu jorok gitu. Dan dia ragu di situ padahal produknya baik. Jadi presentasi atau bungkusnya juga mesti diolah dengan baik. Saya kira itu ya. Sehingga experience-nya betul-betul. Kemudian dari sisi franchisee, ya kalau franchisee ya atau mitra franchise ya harus menguntungkan Pak. Utamanya kan itu ya. Dan memang konsep bisnis kita sangat tangguh Pak, sangat tangguh di sisi itu. Sampai sekarang kita katakan ya mereka memang ada yang sampai tidak melanjutkan kepada term kedua, term ketiga, ya tapi tidak ada yang merah Pak raportnya Pak, tidak ada yang merah raportnya. Ya dan itu merupakan satu prestasi daripada satu konsep franchise yang baik Pak, saya kira. Tadi franchisee satisfaction Pak, ngomong-ngomong Pak dari jumlah franchisee yang ada Pak, paling banyak punya berapa gerai Pak satu franchisee? Sekarang kita punya 264 franchisee. Dari 264 franchisee, itu 65% itu punya lebih daripada satu outlet, Pak. Oh, 65%. Sorry. 35% lebih dari punya dari satu outlet. Ya, 65% mereka punya satu outlet ya. Tapi yang terbanyak mempunyai outlet itu di angka kurang lebih 60 gerai, Pak. 60. Iya. Satu. Tapi franchise saya paling besar adalah divisi own outlet Pak. Sekarang mempunyai 180 outlet. Own outletnya mana? Own outlet. Ya, jadi kita sendiri meyakinkan franchise kita bahwa kita melihat bahwa bisnis ini menguntungkan. Ya, dan itu merupakan satu yang kita investasi juga di sana. Tapi memang itu adalah satu kebaikan. Saya sebetulnya nurut sama guru saya juga ya. Pak Yance, kalau mau baik itu franchisor itu kurang lebih punya 25% sampai 30% lah outletnya. Sehingga tidak ketinggalan dalam mengelola franchise itu bagaimana manajemennya juga meningkat kemampuannya ya. Sekarang kita bisa mengelola misalkan gerai luar kota, bagaimana multiple outlet, bagaimana kita bisa mengajarkan pada franchisee. Opportunity itu karena kita punya pengalamannya. Terakhir Pak Yance, untuk perkembangan bisnis Biru sendiri gitu ya, target
jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa? Jangka menengah kali ya Pak ya. Jangka menengah kita itu sebetulnya lagi running cepat Pak. Jadi tahun ini kan kita juga campaign Biru Pilihan Baru itu kita mempunyai target untuk meningkatkan penjualan 30% Pak. Ya, 30% itu merupakan satu target yang cukup ambisius. Tetapi kita terus bekerja semaksimalnya untuk merealisasikan itu. Tujuan kita untuk mendapatkan satu jumlah outlet yang banyak. Dengan jumlah outlet yang banyak ada kita punya skala ekonomi yang baik sehingga kita makin meneguhkan kemampuan kita untuk memberikan harga yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga dari sisi itu merupakan satu yang kita aim. Selain itu kita mendapatkan satu manajemen skala yang lebih baik Pak. Artinya untuk mempersiapkan kita kepada era diversifikasi nanti. Sekarang kan kita outlet kita sederhana saja dan itu kita bisa lari kenceng karena sederhananya itu ya. Yang jangka panjangnya itu sebetulnya sesuai dengan visi kita Pak. Tumbuh memimpin pasar air minum Isulang melalui penerapan prinsip-prinsip bisnis dan kemanusiaan yang benar di Indonesia ya. Jadi itu merupakan visi yang jangka panjang yang saya pikir kita mau menjadi nomor satu di Indonesia. Dan menjadi nomor satu di Indonesia tentu saja itu merupakan satu komitmen kita dan kita punya bekal ke sana ya Pak. Tapi kita tidak lupa dengan yang namanya prinsip-prinsip bisnis dan prinsip-prinsip kemanusiaan karena pada hakikatnya walaupun kita komersial, dampak sosial daripada apa yang kita kerjakan itu akan mengena pada masyarakat luas Pak. Ya. Oke, makasih Pak Yance. Semoga ini Biru menjadi bisnis yang menguntungkan saat ini dan next ya Pak ya, nanti gitu ya. Betul Pak. Oke Pak, sebelum ditutup Pak, apa yang terakhir mungkin closing statement yang ingin disampaikan pada sahabat franchise semua? Iya. Biru Pilihan Baru adalah satu campaign kita untuk memperkenalkan masyarakat luas tentang konsepnya biru. Jadi yang saya tantang atau cara challenge kepada teman-teman semua yang mendengarkan ini yang belum mengenal biru, coba deh lihat ya, mungkin mendapatkan inspirasi dari sana. Harganya kan murah aja. Jadi 1 galon 19 liter itu harga 6.000 sampai 9.000 rupiah tergantung di mana kota Anda berada. Kalau dihitung 1 gelas itu 100 rupiah, mungkin 120 rupiah, mungkin sekitar begitu ya. Boleh dicoba. Dan itu merupakan satu bagian daripada kita untuk kewajiban dari kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita ada di rumah tangga kita masing-masing ya. Kalau ragu bisa dipakai untuk dapur ya, untuk masak. Karena kita kan tidak mau makan air keran ya, minum air keran. Tapi kenapa kok kita mau makan air keran? Ya, jadi itu menjadi satu yang mendorong kita. Oke, masaknya jangan pakai air keran lah. Air keran kan tidak sehat ya. Kenapa merugikan kesehatan kita? Pakai air minum Isulang Biru aja dulu ya. Dari situ mulai kita perkenalan secara humble. Nanti akan berlanjut pada seri yang lebih panjang untuk menjadikan air minum. Saya sendiri sebagai pemilik daripada usaha ini, founder dan CEO, kita sendiri juga meminum air minum Isulang. Franchise kita juga demikian saya kira. Oke, baik Pak Yance. Baik, Sobat Franchise, demikian tadi Bistok bersama Depo Air Minum Biru. Semoga bincang-bincang tadi memberikan informasi menarik buat Sobat Bisnis semuanya, terutama masyarakat yang ingin membuka Depo Air Minum Biru. Nantikan program Bistok berikutnya tentu saja dengan narasumber brand-brand franchise terkemuka lainnya. Untuk itu jangan lupa subscribe dan like Info Brand TV dan juga untuk mendapatkan update terkini mengenai berbagai peluang bisnis di Bistok. Terima kasih, salam franchise.